Terkadang kita harus jatuh sampai ke dasar untuk bisa melihat betapa Tuhan ada dalam setiap musim kehidupan kita. Terkadang kita juga harus dibentuk dengan cara-cara yang menyakitkan, supaya saat kita berkilau, nama Tuhanlah yang diagungkan. Di Sahabat Bicara kali ini, saya tertegun dengan kisah sahabat masa kecil yang selalu kukagumi, Delia Septianti. Perasaan dan kisah yang belum pernah dia ceritakan sebelumnya. Kisah yang membuat saya semakin sadar betapa besar kuasa Sang Maha Pemberi kehidupan. Saya Cheryl Hatumesen, yuk kita dengar Sahabat Bicara. Kupersembahkan Delia. Oh my God, Kak Del. Ya ampun, kita udah gede ya. Untung aja. Bukan tua ya, gede. Bukan. Kita udah besar ya. Kita udah besar. Oh my God. Bukan nasi banget. Padahal aku sama Kak Dele ini umurnya kagak beda jauh, seumur banget. Kenapa main gue Kak ya? Karena dulu waktu pada saat kita mulai bernyonyo itu, kamu kan udah nyanyi duluan. Jadi karena kamu udah nyanyi duluan, panggilnya Kak gitu. Iya, aku merasa kayak Kak Delia itu yang suaranya paling bagus. Udah. Iya, dulu waktu kita nyanyi itu, pokoknya Kak Delia. Jadi ada lucu ya, dulu grup kita berlima itu, nanti di browsing aja namanya. Pokoknya nama kita juga keren banget. Ya nanti saksikan setelah ini. Jadi kalau kita mau rekaman kan kita berlima. Nah, Kak Dele ini dia di lead dulu, lead vokal. Oh iya benar. Jadi gue dulu nyanyi sendiri gitu. Nyanyi dulu ya kan, full. Baru kita tinggal ikut guys. Enak kali kerjaan kalian. Karena suaranya paling bagus. Aduh. Gak ada, kalau kita fals ya. Ya ampun. Seru banget sih. Kak Delia kita kenal, it was tahu ya tahun berapa ya? 95? 95-an ya. Aku SD lah. Aku SMP ya. Enggak lah. Kita seumur. Aku udah setahun doang. SMP dong. SMP ya? 1 ya kalau nggak salah. Masa sih dari SD ke SMP kayak ujung-ujung kelas SD 6 lah ya, ke gitu SMP. Dan papanya Kak Dele ini ya udah pada tahu lah ya, seorang musisi senior, Om Mamu Agil. Aku nyebutnya dulu Om Mamu Agil. Dan sampai sekarang masih ya berkarya ya? Alhamdulillah sehat, masih berkarya, masih aktif bikin lagu. Karena kan yang lagu Abang Tukang Bakso juga masih alhamdulillah masih jalan sampai sekarang. Itu abang tukang bakso udah jadi tukang bubur deh kayaknya. Udah bertahun-tahun. Kayaknya abang tukang bakso udah naik haji berapa kali. Aduh, yang bunuh Kak Dele ini yang nganter selalu mamanya. Ya. Kita Kamu juga sih semua. jadi mama-mama ya. Sehat kan mama ya? Alhamdulillah sehat juga. It was good to hear that you come back sama Ekute. Ternyata itu Finally. Aku ingat kita pernah ketemu di secara Instagram waktu itu lagi zaman-zaman pandemi ya. Pandemi ya, benar-benar. Ngomongin pandemi ini balik dikit gimana? Akhirnya ngerasa survive dari pandemi. Kayak kita nggak nyangka juga ya, akhirnya pernah melewati masa itu ya. Alhamdulillah sih, yang pasti kalau aku kan di bisnis baju ya, di fashion. Jadi ceritanya tuh dulu aku sempat baru buka butik baru di Jakarta Pusat, baru 1 bulan, terus langsung COVID gitu kan, pandemi. Itu 2020 ngebuka? 2020. Dan akhirnya harus tutup, dimana sewa udah gua harus bayar setahun, apa segala macam. Cuman ya alhamdulillah survive, bisa tetap ada sampai sekarang karena kan juga ada online, ada live segala macam kayak gitu. Ya ampun, luar biasa ya. Kita rasain semua ya kayaknya, pandemi semuanya kayak ngerasain. Tapi dari dulu tuh kamu tuh ini ya, an independent woman, bener gak? Sampai sekarang. Harus. Oh ya. Kan kalau ada kayak apa namanya tuh bercandaannya itu, gue kemarin taruh di reels gue. Oh iya. Ingin rasanya jadi wanita manja, tapi keadaan memaksaku untuk jadi wanita ninja. Karena kamu kan kayaknya dari dulu udah kerja dari kecil. Kita sebutnya kerja lah ya. Jadi ya model, penyanyi, apa gitu. Model, penyanyi, presenter, jualan baju. Sekarang semuanya pokoknya. Nggak capek gak? Kalau dibilang capek mah pasti ada ya capeknya. Ada nggak sih one day gitu kamu ngerasa kayak, pengen deh gue di rumah aja ada orang yang take care, udahlah gitu. Ada banget. Pernah, tapi itu kayak apa ya? Kayak bener-bener cuma memang lagi ngerasa capek banget. Itu pengen yang kayak, aduh kayak enak ya. Mungkin lihat teman-teman gitu kan, ada yang enak banget sih dia gitu keluar cuman haha hihi pulang tapi duit tetap
masuk tetap ada gitu kan, entah dari suami kah atau apakah gitu. Sempat kepikiran kayak gitu sih ada gitu. Cuman pas gue mikir lagi, balik lagi, kalaupun gue nggak harus ngoyo nih cari duitnya, gue tetap pengen kerja sih. Nggak tahu kenapa. Mungkin kayak kalau misalnya cuman nggak ngapa-ngapain gitu jadi stres nggak sih? Iya. Nggak tahu ya kalau aku sih ya gitu, kayak nggak ngapa-ngapain tuh kayak overthinking ya, Virgo ya gitu kan ya. Anda Virgo ya, September. Jadi justru kalau nggak ngapa-ngapain ini malah jadi makin kemana-mana walaupun misalnya aku udah nggak sendiri nih gitu, misalnya udah nikah lagi, udah punya anak, pasti kan kesibukannya pun juga udah berbeda, ngurusin suami, udah ngurusin anak, tapi tetap aja sih kalau menurut aku tetap aku harus punya kesibukan yang lain, tapi mungkin tidak yang ngoyo sekarang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu dapat pasangan lagi, terus pasangan kamu bilang you just stay at home deh Del gitu, aku nggak mau kamu kerja, itu gimana? Boleh nggak aku kerja di rumah aja? Tetap ya, dinawarin. Misalnya, gue buka workshop butik di rumah. Mungkin bikin studio podcast kayak gini di rumah. Kan aku nggak kemana-mana, aku di rumah. Kamu kerja aja gitu. Aku ngurusin anak sekolah, abis anak udah pulang sekolah aku jemput, anak sekolah tidur siang, aku kerja gitu. Boleh nggak? Gitu. Agak nawar ya orangnya. Nawar banget Bu saya. Pokoknya tetap harus menghasilkan lah, punya kegiatan lah. Di balik itu sih sebenarnya kayak yang tadi kamu bilang ya, dari kecil gitu ya, dari kecil udah dengan kesibukan ini tuh sometimes sih emang iya bener ada bilang capek gitu. Cuman balik lagi gitu, mungkin karena udah terbiasa begini ya, kalau bisa tetap kalau doa gitu ya sama Allah gitu kan, ya Allah gitu, aku nggak doanya aku udah capek kerja nggak mau kayak gitu juga gitu kan, aku tetap pengen kerja tapi mungkin dengan keadaan yang lebih baik gitu, dengan yang tidak terlalu stres yang bikin tekanan juga luar biasa kayak gitu, tetap pengen jalanin seperti ini cuma dengan hal yang beda. Iya sih, tapi aku yakin kayaknya kalau orang kayak kamu enggak deh Kak, kalau disuruh di rumah gitu kayaknya nggak bisa deh. Ya udah kan kamu aja dilebak. Kayak gue kalau di rumah seharian kepala gue pusing deh. Benar. Cenut-cenut dia, kecuali ya itu bikin kegiatan yang di rumah gitu. Mungkin beda tempat, bikin butik dan lain-lain tapi di rumah. Ini kemarin kan waktu itu kamu sempat nikah berapa tahun ya? Aku nikah hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Terus single sampai sekarang. Sampai sekarang. Berapa tahun berarti ya? 4 tahun. 4 tahun. Tapi kemarin aku dengar sempat mau nikah juga. Oke. Kok gitu, kenapa? Belum jodoh. Gue sekarang tuh hadapinnya tuh udah tahu ya. Ya udah. Nangis kemarin tuh jujur memang waktu awal itu sedih banget gitu. Apa ya, lebih sedihnya tuh lebih ke kaget. Karena gini, selama ini gue tuh orangnya nggak pernah publikasi. Gue deket sama siapa, pacaran sama siapa ya kan. Nah kemarin ini secara tidak sengaja ke publish gitu kan, ke blow up karena kita punya usaha bareng gitu. Jadi sebenarnya tuh sebelum usaha ini muncul, memang kan aku udah beberapa bulan nih berhubungan sama dia gitu. Nah karena ada waktu itu masih udah posting tapi masih close friend, masih teman-teman dekat aja yang tahu gitu kan. Nah karena usaha ini memang aku berpartner dan juga kita join sama-sama, gimana caranya untuk mempromosikannya kayak gitu kan, mau nggak mau kita pasti undang media. Aku juga nawarin ke teman-teman artis gitu. Nah tadinya tuh sempat dia juga yang nggak mau muncul gitu di usaha kita ini, dia bilang sempat aku di belakang layar aja deh gitu kan. Cuman kok kayaknya udahlah, si saudara-saudara dia nih juga ngomong udahlah Bang muncul aja gitu, santai aja. Akhirnya kan mau nggak mau. Nah dari situlah akhirnya namanya media kan pasti jadi 2 berita, bukan cuma usaha tapi juga hubungan aku sama dia, karena kan gue udah lama nggak pernah muncul sama siapa-siapa gitu kan. Ya udahlah akhirnya aku Bismillah aja gitu. Ya udah akhirnya rame gitu kan, dan nggak tahu kenapa mungkin gue jadi percaya deh kayak kalau ada yang ngomong gini, jangan ngomong-ngomong dulu,
Jangan umbar-umbar dulu gitu. Karena waktunya tuh berdekatan banget. Sama blow up itu. Jadi setelah rame di media dan lain-lain dan banyak orang yang tahu, nggak tahu kenapa tuh hubungan tuh jadi kayak ya nggak enak aja gitu. Masa sih? Iya, jadi aku tuh ngerasa ya enakan sebelumnya aja. Kenapa Jadi tuh nggak tahu ya kira-kira? gimana ya, jadi kayak sensitif mungkin ya aku sama dia, terus jadi mungkin dari kayak usaha juga, kalau discuss masalah usaha akhirnya ke bawah-bawah apa segala macam, pokoknya tuh jadi kayak ribut terus kayak gitu. Nah akhirnya suatu ketika karena aku tuh mungkin udah banyak mendem ya gitu kan, karena aku kan orangnya sebenarnya nggak mau ribut. Iya. Cewek gitu gak sih? Apa aku doang? Karena kamu Virgo. Karena Virgo ya? Ya kan? Iya. Jadi terlalu mikirin perasaan orang, tapi aku gak mikirin perasaan aku sendiri. Akhirnya ada masalah bertumpuk-tumpuk dan aku mendem sendiri, akhirnya ke-trigger lah. Waktu itu suatu ketika ada perbedaan prinsip, keluar semua nih unek-unek aku selama itu. Nah di situ akhirnya pecah, langsung bubar aja. Oh ya, nggak ada kayak mau rekonsiliasi gitu, ngobrol dulu. Kalau pada waktu itu ngobrol hanya 1 kali. Habis itu udah selesai. Tapi setelah itu, setelah sekian bulan dari aku putus, keluarga yang mencoba untuk kita balik. Dari orang tua, dari keluarga, dari saudara-saudara segala macam tuh ada aja gitu alasannya, bikin acara lah, ngundang aku yang aku harus ketemu sama dia apa segala macam gitu kan. Jadi dan udah ketemu lagi tapi memang belum sempat ngebahas hal-hal yang serius lagi. Jadi emang udah kayak ya udah aja. Jadi apa ya, aku ngerasanya kayak nah untuk saat ini tuh jadi kayak pelajaran lagi sih. Kayak misalnya, kalau misalnya belum pasti, gue nggak mau belum dulu, gue nggak mau ngomong-ngomong dulu, gue nggak mau ini, nggak mau itu ya. Jadi anggap aja kemarin ya salah satu cerita lah buat aku. Tapi ya hidup jadi seorang public figure enak gak enaknya kayak gitu ya. I mean kalau udah lagi ada berita, you always under the radar gitu kan, kayak diliatin orang. Iya, padahal nggak ada urusannya sama media, tapi jadi kalian sensi sendiri, ya kan? Segitu ngaruhnya ternyata. Iya ya. Ternyata apalagi kan sekarang sosial media ya, Instagram, apa segala macam. Dengan komentar-komentar orang ya. Aku tuh sebenarnya lagi belajar banget untuk bodo amat. Gitu, tapi lagi-lagi Virgo. Agak susah Baper untuk ya? bodo amat. Baper. Kau bacain komen-komen Instagram gak sih? Baca. Baca. Harusnya nggak usah ya. Katanya sih nggak sehat, tapi ada Mendingan orang di mute aja katanya. nggak apa-apa baca kalau kamu merasa kuat, tapi kan kadang-kadang ya netizen jarinya kan tanpa batas, unlimited Nah, itu ya, dia, bisa itu ngomong dia. hal yang kadang-kadang kamu Itu dia. padahal nggak kayak gitu kan. Itu dia. Nah, jadi apa ya? Emang itu dia yang emang perlu aku pelajarin banget lah, ngikutin zamannya seperti apa karena kan balik lagi yang ngerasain ya kita sendiri, yang tahu ya kita sendiri. Jadi baiknya seperti apa ya aku yang tahu gitu harus gimana. Sekarang lebih kayak gitu aja sih. Tapi kan kamu sama anak mantan kamu kan katanya deket, mantan pacar maksudnya, katanya deket. Sampai sekarang berarti still contact lah. Kamu Alhamdulillah masih. Sedihnya? Kemarin juga Idul Fitri masih, Lebaran. sedihnya karena salah satunya karena itu berarti. Oh iya. Jadi yang kemarin bener-bener bikin aku sedih banget, satu ya shock ya, kalau kemarin tuh kaget banget karena baru ke blow up, tiba-tiba langsung bye. Jadi kayak Ada sedikit malu dikit ya kali itu maksudnya. Belum lagi orang tua, mama papa, mama kan yang ngomong, ya ampun Delia ini kemarin baru aja orang banyak nanya ke mama, sekarang mama ngomongnya apa, lebih kayak gitu kan. Jadi kayak Iya sih. Oke, gue ngecewain orang tua lagi, gitu kan. Jadi kayak apa ya? Makanya terkadang tuh aku tuh deket sama siapa tuh terkadang juga belum mau ngomong juga sih sama keluarga. Mama juga, mama kan deket banget. Dulu kan aku selalu ngomong kan, tapi pada akhirnya namanya kalau orang tua udah tahu kan, kayak pasti kan jadi berharap. Akhirnya aku merubah sistem aku gitu, walaupun akhirnya mama jadi bete gitu kayak. Ya sekarang kamu udah gak kayak dulu lagi ya, dulu kan kamu semuanya juga papa cerita. Kayak nyokap aku sih ngomongnya. Iya kan, mama tuh tahu kamu deket-deket sama siapa aja, kok sekarang kamu jadi berubah. Akhirnya jadi misunderstanding lagi gitu kan. Nah akhirnya, nah itu yang bikin sedih
gitu, bikin sedih, ngecewain orang tua, dan yang sedihnya lagi karena sama keluarganya tuh aku udah deket banget, terutama sama anaknya. Karena kemarin tuh waktu sama dia tuh aku nggak pergi sama dia aja, aku jalan sama anaknya, gitu, ngabisin waktu segitunya sama anaknya. Terus anaknya juga suka curhat dari sekolah, dari apa segala macam, curhatnya juga sama aku. Jadi rasa kehilangannya tuh sedih banget di situ sama anak kayak gitu. Tapi alhamdulillah hubungan kita udah baik-baik, maksudnya tapi bukan balik gitu ya, hubungan baik. Sama anaknya juga masih komunikasi, karena waktu awal-awal kan aku nggak diizinkan untuk komunikasi sama anaknya. Pas udah ketemu ya aku bilang, boleh nggak video call kakak gitu? Boleh, video call aja, ya udah video call. Karena waktu itu masih penuh emosi. Tapi kalau kamu punya pasangan lagi, sebenarnya apa sih trait ya, atau yang pertama gitu loh on your list yang harus ada deh nih, udah nggak bisa enggak deh nih. Melihat dari perjalanan kamu, misalnya pernah gagal, apa nomor satu pokoknya harus begini gitu. Harus sayang sama keluarga, aku. Keluarga semua lah ya? Semua. Jadi kalau aku kan kayak tipenya, ya kamu tahu lah ya, tipenya emang keluarga banget gitu. Dan aku tuh tiap kali berhubungan sama seseorang gitu ya, punya pacar, deket sama orang tuh pasti aku juga berusaha untuk deket sama keluarganya. Kayak gitu. Jadi aku mau ya pasanganku juga melakukan hal yang sama, karena aku pasti bakal, walaupun aku sudah menikah, tapi kan pasti bakal suka mau ketemu orang tua, mau ketemu adik, keluarga, dan dia harus mengizinkan gitu. Takutnya kan, kita nggak pernah tahu ya, takutnya nggak diizinin atau apa gitu, takutnya kan seperti itu. Jadi buat aku sih itu, nomor satu harus sayang sama keluarga. Terus juga apa ya, setia kali ya. Susah gak sih nyari yang setia sekarang? Nggak ada muka aku ya. Setia, jujur. Udahlah, kan kalau misalnya soal masalah bertanggung jawab mah udah pasti kita kan cari yang kayak gitu ya nggak sih? Cuman terkadang nih gini ya, ada orang yang suka ngomong sama aku nih gini, lo tuh ketinggian sih, ya apa namanya? Standarnya. Lo milih cowok standar lo ketinggian, jadi lo pemilih banget. Gue bilang gini, kalau soal pemilih wajar dong gue pemilih, karena gue pernah gagal. Dan selain itu gue banyak banget nemuin cowok-cowok yang tut gitu ya, betut gitu ya, ya kan ya, diselingkuhin gue pernah, dimatrein gue pernah, ya pokoknya segala macem deh gitu kan. Jadi ya pastinya aku lebih hati-hati sekarang. Terus kalau misalnya standarnya ketinggian, menurut aku nggak mau yang muluk-muluk kok. Gue nggak minta yang punya klaster dulu, ngasih gue gitu kan. 2M sebulan, helikopter, private jet, enggak yang gitu juga. Tapi kalau emang dapat ya alhamdulillah. Kan gitu. Tapi kan itu bukan berarti nomor satu dalam list gue gitu loh. Yang pasti agamanya baik dulu, bertanggung jawab, punya pekerjaan tetap, support karir gue. Udah gitu aja sih sebenarnya sih. Jadi orang tuh kadang suka, lo sih standar tuh ketinggian. Ya lu ngeliatnya gue aja begini. Sekarang gini deh, gue tuh udah bisa cari duit sendiri. Gue udah independen. Jadi sebenarnya gue juga gak bakal bergantung sama laki sih. Gitu aja sih. Asal lo jangan larang gue untuk berkarir juga. Jadi kita sama-sama. Aku sih maunya kayak gitu sebenarnya. Tapi kalau ngomongin kayak gitu, track back di masa kamu waktu masih menikah dulu, kamu berhenti tuh Kak kayaknya karir? Karena aku mau hamil. Bukan karena nggak boleh berarti? Itu dia. Dulu juga banyak pandangan orang bahwa aku dilarang sama si mantan suami aku itu. Sebenarnya dilarangnya itu memang karena aku harus istirahat. Gitu. Jadi setahun pernikahan pertama itu aku masih kerja, masih suka nyanyi segala macam. Cuma memang aku batasi. Gitu, karena apa ya? Gue ini orangnya terlalu gimana ya? Kayak pengen jadi istri soleha. Iya. Mas pulang jam berapa? Jam 7. Oke, aku syuting sebelum jam 7, aku udah harus sampai rumah. Padahal mah dia juga santai aja. Ya udah lu syuting aja gitu kan. Tapi akunya yang nggak bisa mah. Pokoknya jam 6 udah harus selesai, kan mama yang ngurusin kan. Jam 6 harus selesai ya mah. Jam 7 mah soalnya udah pulang, mah sudah harus makan malam di rumah. Hello, gue kayak pengen jadi istri idaman kayak di film-film deh gitu kan, terlalu kayak gitu banget. Terus kayak misalnya nih bulan puasa dapat job TV, acara sahur gitu live, itu gue nggak ambil kayak. Itu tuh sampai
berkali-kali manggil tuh aku nggak ambil. Karena apa? Aku nggak mau ninggalin Mas sahur sendiri, yang lebay nggak loh? Gue sih yang lebay. secara sebenarnya nggak salah. Nggak salah Bener. bener. Cuman maksudku kan suamiku juga di waktu itu masih nggak apa-apa. Itu setahun pertama pernikahan. Nah akhirnya udah masuk mulai tahun kedua, aku berhijab. Oke. Berhijab pun juga bukan permintaan dia. Emang pengen sendiri. Emang pengen sendiri. Karena mungkin awal-awal gitu udah mulai risih dengan pakai baju terbuka. Karena mungkin dulu udah keseringan kebuka mulu ya. Masuk angin ya dari dulu sampai sekarang. Jadi udah mulai risih gitu. Akhirnya mulai pakai baju ketutup lama-lama udahlah sekalian aja jilbab. Dulu tuh si suamiku malah sempat ngomong tentang mantan suami, kamu yakin secepat ini mau pakai hijab gitu, nggak mau pakai kerudung dulu aja yang masih kelihatan rambut? pelan-pelan. Aku bilang ya kamu doain aja Bismillah. Nah udah akhirnya dari situ itu 2015. Nah dari situ mulai program, karena udah masuk tahun kedua kita belum hamil juga, aku belum hamil. Akhirnya kita berdua sama-sama mulai berobat gitu kan, karena memang dua-duanya ini kalau kata dokter, si mantanku ini kan dulu pekerjaannya itu pressure banget gitu, yang di lapangan stressful gitu. Nah nggak boleh nih dua-duanya stres dalam tekanan katanya dokter. Jadi salah satu harus mengalah. Disitulah aku yang mengalah gitu, karena aku pikir hidup kan pilihan gitu. Bener. Aku merasa bahwa kayaknya di dunia entertain gue udah cukup deh dari kecil gitu, dan sekarang saatnya gue mau jadi istri yang baik, mau jadi ibu, gue pengen punya anak. Ya udah deh Mas, nggak apa-apa. Tapi mantan gue dulu ngomong gini, nggak apa-apa sampai kamu melahirkan, punya anak udah agak gedean, kamu berkarir lagi nggak masalah, jadi gitu. Nah disitulah akhirnya banyak penolakan job-job yang sampai akhirnya image-nya bahwa emang udah nggak boleh lagi berkarir. Padahal enggak ya. Padahal memang karena kita pengen program, tapi memang udah jalannya di saat aku udah mulai bolak-balik mau program, nah masalah waktu itu akhirnya nggak jadi programnya gitu. Life. That's life. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya dibawa kemana. Tapi kan kadang rencana Tuhan tuh kita lihatnya, aduh ini apa lagi sih Tuhan, dibelokin lagi jalannya gitu kan ya. Tapi one day ketika kamu mau nikah lagi nanti, berarti kamu pasti mau langsung punya anak dong? Mau langsung, karena kan umur juga ya Syai, ya kan? Umur juga gitu kan, terus juga pengen cepat, kayak misalnya mau nikah gitu, kayak kemarin sempat gagal. Tapi dari kegagalan aku untuk nikah, jadi lucunya tuh aku tuh gagal nikah sama si mantanku yang terakhir ini yang kedua kali aku gagal nikah. Sama dia? Sama dia. Oke. Jadi dulu umur 21 itu aku pacaran. Oh, kamu mantan dia dulu. CLBK, belum kelar ya. Jadi dulu tuh hampir 1 tahun juga pacaran, keluarga udah setuju semua, udah mau nikah juga, dia udah ngelamar, tapi belum lamaran resmi ya, baru lamaran dia sendiri. Mamanya juga udah bikinin aku baju lamaran, tapi karena umurku waktu itu masih 21, terus juga baru mau mulai ekute, jadi dari mama juga, aduh ntar dulu deh gitu kan, terus dari ekute juga, Lili jangan nikah dulu, namanya ngeband kan, akhirnya di situ nggak jadi dan akhirnya bubar. Nah ini yang sekarang begitu lagi, tapi untungnya memang juga belum sampai ke tahap lamaran ya. Gitu. Mungkin bisa 3 kali nggak? Nggak. Mau tahu jodoh, you don't know, right? Aku nggak mau ngomong apa-apa deh, tapi yang pasti aku banyak belajar lah dari itu semua, dari kegagalan rumah tangga aku, dari kegagalan menikah, kegagalan berhubungan dengan beberapa orang gitu, membuat aku makin belajar dan bikin aku jadi aku yang sekarang nih. Mungkin kalau kemarin-kemarin gue ini orangnya ya itu tadi overthinking, nggak enakan sama orang, nggak bisa ngomong enggak sama orang dan lain-lain, enggak bodo amat. Nah sekarang akhirnya mulai belajar yang bodo amat orang mau ngomong apa. Oke gue udah belajar bisa bilang enggak, oke berarti gue mesti begini, oke gue mesti begitu. Mungkin dengan cara aku harus memperbaiki diri aku begitu dulu, mungkin aku baru bisa bertemu lagi dengan yang tepat, orang yang tepat. Apa titik terendah dalam hidup Kadel selama ini yang bikin kamu kalau balik ke situ lagi, wow? Titik terendah adalah perceraian aku ya. Karena perceraian aku itu bukan hanya yang bikin aku benar-benar
ngerasa terpuruk banget, bukan berpisahnya aja tapi masalah yang luar biasa. Iya. Yang apa ya, kayak aku tuh ngebangun nama ini dari kecil. Kamu tahu sendiri, orang tua aku sesusah payah itu membangun nama Delia serapih mungkin, mencoba menjaga image sebaik mungkin. Tapi di saat itu langsung tercorengnya luar biasa ya. Iya. Gitu, jadi kayak apa ya, udah kayak dan sebelum perpisahan itu juga kan aku sempat ada di titik yang benar-benar tadinya aku punya segalanya sampai gak punya segalanya. Sampai ke nol, Kak? Iya. Wow. Itu sampai mama papaku tuh mau ngambil aku pulang lagi tuh aku nggak mau, karena aku maunya bertahan sama suami aku. Wow. Aduh, kalau inget-ingetin dulu apa ya, karena aku ngerasa waktu dia sukses pun dia mencoba membahagiakan aku kok. Tapi kenapa di saat dia lagi susah masa aku tinggalin? Aku kan mikirnya seperti itu. Jadi 2 tahun terakhir itu aku nemenin dia dengan kesegala tidak punyaannya dia. Tadinya kita tinggal di rumah besar, mobil kita ada, mewah dan lain-lain. Kita liburan, tinggal liburan. Ini yang bener-bener gak ada. Lo tau kayak gak ada. Mobil aku dari penghasilanku Sendiri, kerja ya? selama ini sendiri. Kamu jual? Jual. Tabungan, tas-tas, apalagi perhiasan, kamera, itu yang benar-benar milik aku sendiri ya. Itu semua gone gitu. Terus juga apa ya, rumah yang baru kita tempatin berdua selama 2 tahun itu gone juga. Ya karena aku pikir udahlah ya, itu harta semua nggak dibawa mati. Insya Allah rezeki Allah pasti ada. Yang penting semua masalah selesai. Aku pernah kontrak rumah untuk nemenin si pasanganku dulu kemana-mana, kita naik motor. Wow. Aku ada di tahap itu sih. Mama tahu tuh? Mama tahu. Dan namanya orang tua ya, mereka kan apa ya? Mereka tuh menghidupi kita dengan baik gitu ya. Do everything ya. Memfasilitasi kita dengan baik. Jadi mereka kan mikirnya, oh gila, giliran pas lagi nikah kok jadi begini anak gue, wajar. Pasti. Gitu. Jadi pada saat itu mama tuh nyuruh aku pulang tapi aku nggak pernah mau. Justru aku merasa nikmatnya tuh di situ gitu. Pada saat itu merasa bahwa susah senang kan kita udah janji sama-sama sama Allah, kita udah janji gitu. Tapi akhirnya yang walaupun itu adalah titik terendah dalam hidup aku, tapi aku merasakan nyaman karena sama orang yang aku sayang. Tapi pada akhirnya dia mengecewakan aku lagi. Gitu. Jadi sebenarnya kamu tuh mencoba Sudah untuk menemani. bertahan, menemani. Sudah Ya. menemani. Jadi kalau ada pemberitaan yang bilang Delia meninggalkan suami karena bangkrut. Iya. Banyak tuh. Banyak. Ada juga mungkin dari kenalan teman-temannya dia yang bilang, giliran dulu waktu kaya aja mau. Lo semua nggak tahu apa yang udah gue lewatin. Lo semua nggak tahu. Gue ini kayak apa nemenin dia. Tabungan yang segitu banyak dari kecil gue coba dikit. Semua hilang. Nah karena aku udah di titik itu dan dikecewain lagi. Same case. Jadi enough. Aku akhirnya nelfon mama, jemput aku. Akhirnya aku pulang ke rumah orang tua. Disitulah titik terendah aku yang merasa bahwa aku udah ngasih dia segalanya. Tapi kok ini balasannya kayak gitu loh. Aku udah dari awal menikah aku sebenarnya udah nggak mau buka-buka lagi lembaran lama ya. Cuma ini mungkin bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman semua yang nonton gitu bahwa aku tuh dari awal menikah tuh ya itu terlalu memberikan ya 100% segalanya kayak tadi aku bilang, gue pengen jadi ini, gue pengen ini, pengen All ini. out ya. All out. Tapi ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya ya.
Yang penting kan akhirnya kita merasakan juga endingnya kayak apa, udah puas lah. Yang penting enggak, waktu susah gue nemenin kok, waktu kaya juga gue nemenin, jadi Iya. Nggak ada rasa menyesal dan bersalah lah ya. Tapi wow, detik itu sih luar biasa Kak. Jadi setelah itu, setelah aku divorce itu tahun 2018, itu aku mulai semua lagi dari nol. Ya, Bener-bener dari tabungan yang nggak ada duit at all. jadi makanya sekarang kayak Allah tuh udah kasih jalan lagi buat aku sekarang tuh kayak Iya. ya Allah tuh udah baik banget gitu loh. Apa namanya? Udah segitunya ngasih aku kekuatan. Karena apa ya, kayak nama baik kan susah banget ya kayak. 2018 itu aku sempat menghilang dulu lagi dari entertain karena aku takut diwawancara. Aku takut ketemu wartawan. Aku kabur pasti kalau ketemu wartawan. Akhirnya aku menghilang dulu 1,5 tahun setelah divorce itu. Aku kerja di suatu perusahaan. Oh iya? Ya. Yang dimana selama ini aku tuh selalu, gila gue mah nggak bisa deh kerja di kantor, gue nggak bisa ini bla 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 bla. Kata Allah, cobain. Cobain. Lo nggak bisa ngatur hidup lo. Iya. Akhirnya aku coba. Aku hadapin apa yang memang harus aku hadapin. Dengan masalah-masalah yang mantan suamiku dulu tinggalkan juga di aku, dibebankan ke aku juga dulu gitu kan. Akhirnya selama 1,5 tahun aku menghilang, aku bekerja, dan di 2020 ya, 2019 sampai 2020 awal, alhamdulillah di situ aku mulai, tapi bisnis aku masih jalan, tapi sedikit-sedikit, pelan-pelan. Di situ aku dipercaya jadi brand ambassador skincare Makassar, produk Makassar. Aku thank you banget nih sama yang punya skincare ini ya, karena dia yang bener-bener bikin aku untuk memulai lagi karir di tahun itu. Dia kontrak aku 1 tahun, kita syuting di Turki dan segala macam. Oh ya waktu itu Kak. Oh Disitulah akhirnya aku resign dari kantor. Itu perpanjangan tangan Tuhan banget sih. Aduh itu aduh merinding kalau udah. Iya. Jadi temanku yang punya skincare ini, dia sukses sekali dalam 2 tahun di Makassar ini. Ceritanya, nih buat sharing juga ya. Dulu itu dia langganan bajuku di Makassar. Dan aku kan orangnya, ya siapa aja yang mau datang ke booth aku, mau minta foto, minta produknya difotoin, aku iya. Kakak waktu itu dia punya brandnya itu yang masih kecil lah ya gitu ya. Kakak fotoin dong buat promosi. Iya sayang, foto cekrek. Gak minta apa-apa dong aku. Besoknya datang, mereka bazar kan seminggu. Besoknya datang lagi, kakak mau dong, mau iya ini brandnya gini. Kakak makasih banyak ya bla bla bla. Dalam 2 tahun dia sukses jadi miliuner. Oh iya. Karena si skincare-nya ini. Karena itulah dia inget aku kayak. Ya ampun. Itu tuh dia kayak, Kak, ini sebenarnya dari kantor aku tuh artis yang lain banyak banget yang diajuinnya tuh artis yang lain-lain diajuin, tapi aku nggak mau. Aku bilang aku mau Kadilia. Namanya Hardianti Ahmad, makasih sayang. Jadi dia ngomong aku maunya Kadilia karena waktu itu artis-artis yang lain nggak mau minta foto sama produk, minta bayaran. Kadilia enggak sama sekali. Padahal aku bilang, Anti, aku emang bener-bener nggak kepikiran apa-apa loh. Ya disuruh foto ya udah foto, nggak ada kepikiran apapun. Iya Kak, maka dari itu kayak gitu. Mumpung aku sekarang lagi sukses, aku mau kakak jadi BA-nya. Wow. Ya Allah. Nice gesture juga sih dari dia. Iya, jadi kayak sekalian aku syuting video klip di sana waktu itu. Iya, aku tahu itu kan. Aku lagi gitu. Ya aku lihat lah. Itu kan kayak baru-baru ini aja, maksudnya ya. Dia berapa 2020. tahun? Iya kan kayak. Jadi kamu baru resign di situ. Kan aku divorce 2018 sampai 2019 akhir ya. Dan di situ juga pertama kali akhirnya mulai jalan terbuka. Aku main di Java Jazz, which is bukan sama Ekute, aku sendiri. Dan aku nggak pede banget sebenarnya kan, tapi tangannya Tuhan lagi, tangannya Allah lagi. Lo main di Java Jazz, main aku di Java Jazz. Dari situ mulailah kebuka lagi jalan-jalan sampai detik ini. Wow. Tuhan tuh kalau mau bilang
aku rubah, aku bentuk dulu kamu kemarin ya kan, ketika susah itu aku bentuk dulu. Iya, iya. Ya kan kalau mau jadi emas kan dipanasin Dipanasin dulu. dulu, Sekarang kalau diluburin saya dulu. gini, dikasih tangan-tangan yang bantu kamu. Luar biasa sih Kak. Jadi memang aku percaya bahwa kita baik sama orang atau sama siapapun, kita nggak usah mengharap orang itu yang membalas kebaikan kita. Iya. Tapi pasti ada dengan jalan lagi yang akan dibalasnya. Jadi emang bener banget kalau dibilang baiklah sama siapapun. Iya. Jangan ngelihat hartanya, jabatannya, apanya apa. Aku dulu nggak ngelihat dia punya, dia biasa aja dulu gitu kan. Ya udah ya segitunya aja gitu kan, sepolos itu gitu kan. Tapi ternyata emang itu pelajaran memang yang aku ambil kayak gitu, bahwa Tuhan tuh nggak pernah tidur, dan kita nggak boleh seselin apa yang udah terjadi kayak gitu kan, dan berbuat baiklah sama siapapun dan dimanapun dan kapanpun. Aku senang lihat kamu sekarang udah balik lagi, balik sama Ekute itu yang paling penting sih. Karena kan lagu Ekute itu selalu main di radio. Tapi kalau pas vokalisnya bukan kamu kan kayak, aduh masih suaranya kayak Deli lagi gitu kan. Susah move on. Susah move on. I hope you happy. Thank you. Ketemu sama the one yang bisa apa ya, take care and balance your life. Amin. Dan kalau Tuhan kehendaki dapat keturunan yang bisa bikin kamu lebih bahagia. Amin. Kamu juga ya. Sehat selalu, happy iya. selalu. Nyanyi dong. Hah? Nyanyi tapi aja ya. Apa Ekute. Terserah. Ekute. Jangan lagu kecil ya. Jangan. Dicium papa. Udah. Ayo dong. Kenapa sih dia nggak mau? Tau nggak? Jadi kalau kalian lihat ya, gitu ya. Kalau gue kan udah kelihatan dulu paling tinggi gitu. Kalau Keke itu yang paling. Ini ada yang bingung, Keke siapa sih ya? Keke tuh panggilannya Cheryl ini guys, gitu kan. Keke tuh dulu rambutnya panjang. Udah pendek ya. Sekarang udah pendek, terus dia emang gayanya begini dari dulu nih emang ya. nih. Kalau gue kan kayak cewek banget emang dari dulu ya. Virgo banget. Virgo banget. Ya. Kalau kamu tuh kan dicium mama, dicium papa. Hai. Kalau nggak satu lagu lagi apa? Lagunya Ciptaan Papa. Belajar nomor 1 Ciptaan Papa kan? Lupa. Iya, Ciptaan Papa. Ciptaan Papanya. Ya, jadi kalian lihat aja lah itu. Nanti ada ya. Kak, thank you. Nyanyi apa? Nyanyi apa terserah. Ikut aja kan? Ikut dong ya. Oke, percayalah aja ya. Ya, asik. Percayalah kasih, cinta tak harus memiliki, walau kau dengannya. Namun ku yakin hatimu untukku. Percayalah kasih, cinta tak harus memiliki, walau kau coba lupakan aku, tapi ku kan selalu ada untukmu. Percaya ya? Percaya one day we'll be happy. Amin.